Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi mukhtari man da'ana wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah ya basita ya daimil 'atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah salli ala sayyidina Muhammadil khair wa rasajiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al-lailah wa fi kulli lailah. Saya bingung mau nyebutin al-muhtaram al-muhtaram, semuanya di belakang saya semua ini. Ya Ustaz Firdaus saya enak di pinggir tadi, ada enggak dikasih di pinggir? Ya kurang maaf, minta maaf ya para habaib, para kiai. Alhamdulillah, seperti Ustaz Firdaus tadi, sebenarnya juga kurang pantas sebelum nikah udah ngasih mau'izah. Ustaz Firdaus dia buka kartu biar sampai Faisal nggak laku di sini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengar gak kayak ibu-ibu bilang masih jomblo ada. Dia nggak tahu kita anak udah 3 ya. Alhamdulillah. Jemaah hadirin rahimakumullah. Para tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana yang Sayyidil Walid Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh mengabarkan bahwasanya orang yang menghadiri di mana yang disebutkan zikir salawat kepada Nabi Muhammad, kecuali mereka orang-orang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hadir maulid, demen salawat, itu termasuk orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berkumpul di dunia ini, di kampung ini, dalam acara ini memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemuliaan dikumpulan juga bersama syuhada, khususnya bersama para nabi nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Enggak panjang lebar. Kalau orang Hadramut yang saya pernah duduk di sana, enggak pernah pakai basa-basi, langsung aja ngasih ceramah ya. Tapi di mana kita berdiri, sini lagi junjung. Di sini ada guru-guru kita banyak. Sedikit saya absen, saya lupa namanya. Wabil khusus di sini ada kiai guru saya, ya bahkan temannya guru saya Ustaz Hasan Baharun radhiyallahu an, Kiai Abdul Wahab, masya Allah, orangnya santai, biasa, luas, nggak ngunjukin banget, padahal ini alim. Ya, biasa begitu. Biasa orang alim, kalau biasa kita lihat padi makin berisi makin nunduk. Jadi masya Allah nggak kelihatan. Alhamdulillah beruntung kita warga sini masih ada ulama-ulamanya banyak di sini. Mudah-mudahan Allah berikan beliau umur yang panjang, sehat walafiat. Allah tambahkan rezekinya, umurnya, segala kebaikannya. Allah tambahkan istrinya. Allah tambahkan ibu-ibu nggak ada yang amin Zat. Ya Allah tambahkan kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus juga kepada Kiai Haji Habibullah Hasbi, Ustaz Qasasi, Kiai Haji Saifullah, Ustaz Hasanuddin Mamat, dan Habib bin Al-Mahbub Habib Saleh bin Muhsin bin Jindan, serta para ustazah, para asatidz, para habaib, para kiai, dan jemaah hadirin semua yang tidak saya sebutkan nama satu persatu. Mudah-mudahan bahasa ala aini wa rasi. InsyaAllah nama sih mungkin lupa, tapi kalau ngeliat muka InsyaAllah nggak bakalan lupa. Wabil khusus ini ada Ustaz Firdaus Har, masya Allah. Ini Ustaz Firdaus sama Kiai lama, kira-kira 10 tahun nggak ketemu. Walaupun rumahnya nggak jauh, saya Pondok Bambu, beliau ada di Kampung Sumur. Karena sibuk mainnya di langit semua, susah nemuinnya di bumi, akhirnya susah ketemu. Wabil khusus kepada sahabat saya, pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Ilmi, Ustaz Faisal, mudah-mudahan tadi ya cepat diberi jodoh. Alhamdulillah, biar nggak gangguin BBM mulu. Ya kalau udah punya bini kan BBM ditaruh. Kagak dimain, ini ntar jam 12 ping, jam 2 ping lagi aja. Dia lagi. Mudah-mudahan ya Allah berikan kemuliaan beliau, tambah ilmunya, diberikan kemudahan dunia akhirat, terutama Allah cepetin jodohnya yang salehah. Kalau bilang Ustadz mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh, ya berarti laki. Kalau solehah berarti perempuan. Alhamdulillah. Tidak panjang lebar. InsyaAllah apa yang saya sampaikan, yang saya tahu daripada guru-guru saya, mudah-mudahan pastinya manfaat dunia akhirat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kalau bahasanya begini, kita hadirin maulid tiap tahun ya,
Tapi yang kita hadirin maulid kita nggak kenal Nabi Muhammad siapa. Masya Allah, ibu makanya nih bu ya, bapak-bapak jemaah hadirin semua. Ini Ustadz Faisal pintar juga nih ya, ibu-ibu yang cakep-cakep taruh depan semua. Ya, jadi yang penceramai pada grogi semua ini ya. Jemaah hadirin rahimakumullah. Ajarin anak kita untuk mengenal Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekarang ya Allah bu, enggak anak si ibu, enggak anak bapak, enggak anak saya. Ya, semuanya udah bisa pada tuh joget sesar. Anak saya rame banget kalau udah ada ituan. Jadi walaupun sebagai ustadz susah juga ngendaliin kehidupan anak-anak zaman sekarang. Mau TV diumpetin, entar kayak zaman batu tuh anak agak tahu. Kita juga nontonnya berita doang dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak diumpetin TV, mudaratnya banyak. Acara-acara sinetron dan lain sebagainya, di mana di sinetron itu nunjukin perempuan ngelawan semua sama suaminya, nunjukin semuanya. Makanya jarang tuh, susah. Nah Ustadz Faisal anda bilang, Ustadz, nyari istri kalau yang sifatnya ada di kitab susah. Kalau nyari yang kayak di kitab nggak nikah-nikah. Di kitab tuh istri yang soleha ya bu ya, suaminya pulang dipijitin kakinya, disiapin makan, nyiapin rotan. Kenapa nyiapin rotan? Kalau ada jamuannya atau pelayanannya yang tidak baik, rela dipukul. Ini maka agak suami pulang aja dia cuek. Ya, pada suami Ustadz kalau bawa besek baru disamperin. Kenapa? Karena udah jauh kita lebih banyak pedomannya kepada sinetron. Kalau zaman mungkin orang-orang tua kita dulu ya, yang teman baca Al-Quran, kalau nggak baca Kopinho apa namanya? Ya, kalau zaman saya kemarin ya, wah kitabnya saya baca apa Wiro Sableng bu. Wiro Sableng itu hatam, alhamdulillah. Saya tahu musuhnya siapa aja saya tahu. Setelah saya mondok, saya banyak dikasih tahu sama Umar banyak nih. Kalau pengen tahu siapa Nabi, baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu kitab masya Allah mantep. Nah kita ini bacain anak kita mau tidur nih Rasulullah begini. Biar kita lebih kenal. Masya Allah, saya bingung juga kiai, para ustadz semuanya. Ketika saya di pesantren, saya sholawat sehari 1000 kali. Kalau belum dapat 1000, saya nggak mau tidur. Pas udah nyampe sini 100 aja kayaknya lemes banget. Ya, kecuali tahlil rame-rame baru itu kuat. Padahal dikatakan orang ahli keramat lebih takut kalau ketemu orang ahli sholawat. Orang ahli keramat bisa terbang, bisa jalan di atas air, lebih takut ketemu dengan orang ahli sholawat. Kenapa? Karena dengan banyaknya sholawat itu, ini saya kasih tahu. Mohon maaf, bukan ujub dan lain sebagainya. Saya tahu di sini ulama semua. Saya cuma ngelihat Kiai Ahmad Zayadi, beliau alim, bisa silat, udah gitu sakti juga. Habib Abdurrahman, saya dulu Walid Asgaf, beliau alim, nggak bisa silat, tapi sakti. Maling mau ngambil jamunya, cuma megang doang, diem, sampai subuh nggak bisa gerak. Saya mikir, kayaknya kalau jadi ustadz nggak sakti, kurang dihargai ini sama orang ini. Ya. Cuma bisa ngajar ngaji doang, ya Allah, kita udah capek-capek, ayo siapa yang mau ngaji, buka ta'lim, kagak ada yang mau hadir. Kagak ada yang mau hadir tuh, capek, seakan-akan mereka udah pintar semua, nggak mau dikasih tahu. Padahal apa yang menjadi wajib, maka semuanya itu pun kalau apa yang dibawa oleh Nabi SAW dari syariat, maka kita wajib mengetahui dan kita juga wajib cinta kepada Nabi. Kalau ngarepin cinta kepada Nabi tapi nggak cinta kepada syariatnya, sampai budak ngikut maulid, sampai Dajjal turun 3 kali, ya, ini sampai kiamat 3 kali nggak bakalan bisa mimpi ketemu Nabi. Kalau nggak cinta sama syariatnya, boleh baca maulid ya Nabi salam sampai nangis-nangis. Kadang-kadang ada yang ngakalin nih. Kalau kamera lewat muka ini baru nangis. Kamera lewat nggak nangis lagi. Tak kamera lewat lagi nangis lagi. Biar masuk video. Belum wah ini orang khusuk masya Allah. Padahal kagak. Ini ceramahnya lama banget. Baca lama tuh di jam 10. Habis hujan lagi. Ya, telik pada minggir semua. Lapar udah. Ibu-ibu yang nyiapin makanan juga, aduh lama banget ceramahnya. Emping udah di luar, takut ulet. Padahal
amal dengan kita salawat berkumpul bersama Nabi, insya Allah faedahnya banyak. Tidak mungkin. Pasti faedahnya banyak. Salawat kepada Nabi SAW di mana dikabarkan, nggak mungkin doa bisa dikabulkan kecuali dengan salawat kepada Nabi. Jadi salawat cepat dikabulkan dengan dia bersalawat kepada Nabi SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, minta segala hajatnya, niscaya Allah bahkan kabulkan. Tapi kalau tidak diiringi dengan salawat, nggak bakalan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kitab Syama'il Muhammadiyah, kita ini orang Islam, kalau anaknya pengen ganteng baca surat Yusuf, kan begitu ya Bu ya? Kalau lagi hamil. Padahal Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad gantengan mana Bu? Gantengan mana? Kenapa enggak baca surat Muhammad? Ada tuh di Al-Quran, di mana digambarkan bahwasanya Rasulullah ini ya Allah, Nabi 124.000 Nabi. Ini Nabi banyak Bu, ada Daniel, ada Herkel, ada siapa lagi? Sam'un, yang orang bilang Samson. Ya. Kalau Sam'un yang di sono hebat, kalau di sini Samsonnya bulu keteknya dicukur kalah. Ini Sam'un seorang Nabi dibikin lucu, dibikin hina sampai ngejar-ngejar perempuan. Semua Nabi yang 124.000 ini, Masya Allah, Nabi nggak ada ya Bu yang hina. Nih jemaah semua, kalau baca kitab hati-hati. Ini ada orang Yahudi masukin, jejelin sedikit daripada cerita-cerita Nabi seakan Nabi itu hina. Katanya Nabi siapa ya? Nabi Ayub apa siapa yang dikasih cobaan sampai korengan? Nabi Ayub katanya sampai belatungan, dibelatungin. Kalau pengen sholat ditaruh dulu belatungnya. Kalau udah selesai sholat, selesai ibadah diambil lagi ditaruh. Nabi ini orang pinter, gak ada Allah ngutus Nabi bodoh. Nabi itu semuanya tampan. Kalau kita lihat siapa yang paling ganteng manusia di muka bumi ini, semua Nabi. Lebih daripada itu. Bahkan Rasulullah melebihi daripada semua Nabi. Masa Nabi goblok? Coba Bu, bayangin ibu lagi sholat atau jemaah punya penyakit, ada belatungnya. Kalau pengen ibadah ditaruh dulu. Entah kalau udah selesai ibadah ditaruh lagi, kira-kira mau gak begitu? Lah kalau memang ada penyakit dibuang. Ini ceritanya orang-orang Yahudi. Nggak ada Bu sampai kayak begitu ya. Kalau begitu ya Nabi goblok amat. Ya, binatang belatung dan tahun penyakit di dalamnya masih ditaruh lagi lah, bukan. Tidak dengan cara begitu. Wali aja yang udah hebat, wali masih berobat ke dokter. Kalau mungkin di zaman dulu ada dokter rumah sakit, Nabi juga berobat. Walaupun dengan minta kepada Allah disembuhkan, pasti sembuhin. Tapi seorang Nabi, seorang wali tidak buru-buru ketika dikasih cobaan sama Allah, biar dia angkat cobaan. Biar makin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini apalagi Nabi Muhammad SAW yang dikabarkan, Masya Allah, nggak pernah ya Rasulullah ini dalam sehari itu mencaci. Masya Allah. Gimana sifatnya, tingginya kayak gimana? Tingginya kayak kita nih umat Nabi Muhammad, nggak ada Rasulullah setinggi gunung, nggak ada. Nabi Adam mungkin. Kayak kita ini rata-rata umat Nabi Muhammad yang sekarang udah Rasulullah segitu standarnya. Pipinya, senyumnya, alisnya dan sebagai cara jalannya. Kalau kita pengen dapat kemuliaan melihat wajah Nabi Muhammad SAW, kita pelajarin dulu, kita baca bagaimana itu Rasulullah SAW. Kalau hari ibu aja ibu bisa ngebayangin, wah tidur ntar mimpi ketemu hari ibu. Coba bayangin Nabi, orang lebih ganteng lebih bayangin lagi. Ayo pengen ketemu Nabi? Pengen ya Habib. Bayangin siapa yang paling indah melebihi daripada itu. Insya Allah dapat melihat. Kalau takaran kita imannya nih, iman kita ya, sholat nggak tinggal minimal ya. Sholat aja belang-belong mau mimpi ketemu Nabi ya susah. Sholatnya benar. Bayangin gimana, nggak tahu Allah kasih kemuliaan, mimpi ketemu ulama. Siapa Kiai Wahab, Ustaz Firdaus, misalnya, berarti iman kita masih kurang, kecintaan kita kepada Nabi masih kurang. Cuman mendapatkan kemuliaan yang Rasulullah berwujud ulama tersebut. Jadi harapin dulu, kalau kita cuma ngarepin kenikmatan dunia, umur 63 tahun bisa dapat apa? Saya kalau bilang, ya Habib, kira-kira nikmat di dunia ini yang paling enak apa? Saya nanya Habib Umar, nikmat yang paling enak di dunia ini bisa mimpi atau dalam keadaan sadar melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Kita usaha nih Bu, ya udah 3 bulan
Maaf, Kiai, bukannya ujub, bukannya apa, insya Allah bisa diikutin. 2000 kali saya sholawat kepada Nabi, ngarepin bisa mimpi ketemu Nabi, gak ngarepin apa-apa. Jelas dengan sholawat Allah dijanjikan, sholawat Allah berikan syafaat nanti, mendapatkan syafaat Nabi, rezeki dimudahin. Kalau yang Allah udah janjiin, saya nggak bakalan mengharap. Kenapa? Udah pasti. Tapi ini saya berharap, siapa tahu kan dengan sholawat kita negur Nabi. Disampaikan nama Allah, ya Rasulullah Fulan bin Fulan bersolat kepadamu. Disampaikan nama Nabi. Sampai lama-lama Rasulullah kenal sama kita. Akhirnya Rasulullah kita dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2000 kali. Lumayan pegel ya Bu ya. Lumayan juga. Kalau nggak biasa mah capek. Sampai saya baca burdah di majelis saya. Baca lagi Hadrah Basaudan. Banyak ini zikir, sholawat kamilah, semua yang saya baca dengan harapan cuma bilang, saya jemaah saya dikasih kemuliaan sama Allah, mata ini banyak banget maksiat, mudah-mudahan walaupun banyak maksiat, Allah nggak hilangin nih rezeki mata melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ada tikus tuh, Pak, awas digigit. Ya. Saya ini pernah belajar punya guru orang Lirboyo, ini Masya Allah, ini maaf saya Kiai ya. Saya belajar hizib alwan, hizib ini, ya khadamnya ayat kursi bisa jalan di atas air, dikebal nggak, dibacok nggak ini, ama abah saya diomelin, ngapain jadi orang ahli sholawat aja, ngapain ngamalin ilmu-ilmu kayak gitu, kebal tubuh dan sebagainya. Kalau kita nggak usil sama orang nggak bakalan orang ganggu. Tapi kalau kita iseng orangnya banyak udah musuhin kita. Kita berbuat baik, insya Allah orang pun akan berbuat baik sama kita. Jadi nggak perlu. Yang saya mau tekankan, banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang insya Allah menjadi kemuliaan buat kita dunia akhirat. Dengan kita hadir maulid Nabi SAW, udah menjadi penanda bahwasanya kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini saya kasih tahu Bu, di sini ada majelis Nurul Ilmi, hidupin syariat Nabi Muhammad di sini. Parah kalau satu kampung nggak ada syariat Nabi Muhammad nggak hidup. Akhirnya anaknya udah anak perempuan ngumpul sama anak laki-laki. Soalnya bentar-bentar bunting lagi, soalnya bunting lagi. Ya, ada anak pengajian dibilang nggak tahu diri, jam 10 masih teriak-teriaknya ngaji. Tapi geran anak muda pada main gitar jam 2 malam didimin. Itu udah balik itu sekarang. Yang aturannya bersyukur masih ada pengajian, sekarang banyak yang benci. Padahal mereka berniat menghidupkan syariat Nabi Muhammad agar kampung kita nggak banyak turun bala, nggak banyak turun musibah. Ini majelis ilmu. Saya pernah bilang saya Umar, ya Habib ditanya, man ismak ana Husain bin Muhammad Segaf, Masya Allah. Kami jelas tahina. Berapa tahun ente duduk di sini? Alhamdulillah Habib dengan bangga dia bilang 1 tahun. Kitab apa yang ente udah? Oh kitab ini harus sebutin semuanya. Hal rakyat dan Nabi. Aneh bangga pada Umar, saya udah khatam kitab ini, duduk di sini seberapa lama? Kata Umar, apakah udah pernah melihat Nabi? Makhluk diem. Sesungguhnya di zamannya Habib Umar bin Hafid, zaman beliau, kalau orang udah jadi thalabul ilmi 40 hari, baru ngaji 40 hari kemudian melihat wajahnya Nabi SAW. Lah kita dari kecil, ya ngaji udah disabetin, udah timbuk kelekar, boro-boro ketemu Nabi ya. Takut sama akhirat aja, nangis sama Allah aja kalau nggak punya duit doang. Kalau lagi punya duit mah kagak inget. Lagi nggak punya duit datang ke musola, punya duit ke Carrefour, kagak nyampe-nyampe tuh musola, masjid nggak nyampe. Jangan sok minta amanat yang besar kalau yang kecil nggak bisa ngejalanin. Jangan minta amanat yang besar kalau yang kecil nggak bisa ngejalanin. Minta jadi kaya, miskinnya aja belagu. Minta jadi kaya, Allah jadikanlah aku hamba yang kaya. Baru dikasih gaji UMR 2 juta berapa sekarang? 2.200.000, subuhnya ketinggalan, duhanya nggak ngerjain. Gimana jadi orang kaya? Nggak bakalan. Ngurus rumah tangga aja nggak bener, pengen minta yang lain amanat nggak bakalan. Kita makanya kalau berdoa jadi orang-orang yang sadar diri. Minta ya Allah berikan kesanggupan kami dalam melaksanakan kebaikan. Bas, insya Allah ma'unah, pertolongan Allah tuh nggak bakalan lepas daripada kita. Bahkan di kota Hadramut dikatakan, wahai bapak, wahai ibu, saya ini laki-laki. Kata ibunya, nak, apakah kamu sudah melihat Nabi? Belum. Kalau begitu kamu belum laki-laki. Ini anak berusaha dengan sholawat, beramal soleh, akhirnya dapat melihat Nabi. Wahai ibu, aku sudah mimpi ketemu Nabi.
Aku sudah bertemu Nabi katanya. Bagaimana kamu bertemu dalam keadaan mimpi? Belum, kamu dianggap laki-laki. Terus gimana dalam keadaan terjaga? Bayangin aja Bu, anak 8 tahun dihafal Quran. Ya, ini 60 tahun nggak bisa juz ammah. Ya, qul a'udzu birabbil falaq. Qul ya ayyuhal kafirun ini nggak kelar-kelar, setengah jam. Wa ma ana binu wa antum wah nggak kelar-kelar. Ini Masya Allah. Jadi Bu, harapannya apa nih? Ya jamaah, dengan hadirnya Maulid Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan nih ya, mulut kita yang salawatnya cuma sedikit, tapi Rasulullah selalu memandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya Allah, sehingga Allah memuliai nih wajah orang-orang Pulau Kambing ya bener. Ane ingatnya rawa domba soalnya saja. Ini Pulau Kambing, mudah-mudahan nih nanti malam dapat melihat wajah Nabi SAW. Kemuliaan jangan hinakan kami ya Allah. Di dunia udah hina, kasih kemuliaan kami dengan dapat melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikabarkan yang mulia Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf radhiyallahu anhu, beliau ada seorang jemaah yang sering ikut taklim, ngarepin mimpi ketemu Nabi, udah bertahun-tahun taklim, nggak pernah melihat ketemu Nabi. Akhirnya mengadu kepada Habib Abdul Qadir, ya Habib, saya ikut taklim kepadamu selama bertahun-tahun, tapi nggak pernah melihat wajahnya Nabi, atau mimpi, atau gimana, nggak pernah, pengen banget. Akhirnya orang diajak sama Habib Abdul Qadir ke makamnya Rasulullah SAW. Di depan makam Nabi, Habib Abdul Qadir baca sholawat, baca doa. Akhirnya seakan-akan nih Habib sama ini orang yang cinta sama Habib Abdul Qadir, cinta sama Rasulullah, melihat seakan-akan Rasulullah keluar dari makamnya. Ini orang merinding, ya merinding nggak kuat, karena bukan sembarangan orang. Imam Syarani mengatakan kalau ada orang bisa kayak gini, bahkan ada di zaman-zaman dulu si Abdul Qadir Jilani ketika di makamnya Nabi, pengen minta cium tangannya Nabi, keluar Nabi langsung tangannya. Dapat melihat langsung mencium tangannya Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Syarani, orang punya derajat ini kecuali dia telah melewati atau mempunyai 79 magam dan telah menghilangkan 200 lebih sifat-sifat dengki, sifat-sifat buruk dari hatinya. Kalau kita masih banyak sifat buruk, susah buat kayak gini. Akhirnya nih orang gemeteran dipegang sama Habib Abdul Qadir. Sehingga karena kekuatan magamnya, ini orang menjadi tenang, dapat melihat wajahnya Nabi SAW. Ini Masya Allah, Said Maliki, ya, guru kita, orang tua kita, guru juga dari kiai kita, Masya Allah. Buya Kiai Abdul Maliki, Said Abdullah bin Habib Muhammad bin Ali Maliki. Beliau ketika ziarah ke makam Nabi SAW, Allah beri kemuliaan, beliau melihat Nabi. Beliau melihat Nabi, di belakang Nabi banyak banget orang-orang. Orang-orang berkumpul di belakang Nabi. Said Maliki bertanya, wahai ya Rasulullah, ini orang banyak banget berkerumun, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang cinta kepadaku. Dari mana asal mereka? Mereka orang Indonesia. Ente boleh tanya, ini kiai yang ceramah. Ya, Anda dapat kabar, ini kiai ceramah mengabarkan seperti itu, menceritakan bagaimana kehebatannya atau kemuliaannya Said Maliki Habib Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu. Mereka adalah orang Indonesia. Sesungguhnya banyak orang Indonesia yang cinta kepadaku. Kenapa? Karena paling banyak Indonesia ini bikin acara maulid. Lah udah kelar bulannya, sampai sekarang nggak habis-habis. Bahkan sampai datang lagi maulid lagi tahun depan, masih ada lagi maulid. Ini Masya Allah, akhirnya Said Maliki keluar, mana orang Indonesia? Dicari orang Indonesia. Ya Rasulullah cinta, Said Maliki biar mengharapkan keberkahan pun cinta kepada orang-orang Indonesia. Jadi rugi kalau mereka nggak suka sama maulid Nabi SAW. Belum lama kakaknya Umar Habib Masyhur, ketika ke makam Nabi, ada askar tentara. Ya Habib, kamu mau ziarah ke makam Nabi? Ya. Coba dalilnya yang membolehkan orang berziarah. Katanya Habib Masyhur katanya, kalau begitu tunjukkan saya dulu dalilnya larangannya nggak boleh ziarah. Karena nih Wahabi kebanyakan bego, dia belajar cuma dari Google doang. Akhirnya dia mundur, nggak ngerti, nggak pernah ngaji sama guru, mundur. Dia nggak tahu siapa ini Habib Masyhur. Habib Masyhur orang alim, mufti Hadramut. Ya, kalau kita kan kadang-kadang lupa. Kalau beliau memang nggak ada lupanya. Ketika beliau sedang berobat, sebelumnya ziarah ke makam Nabi SAW. Ini Masya Allah, hati-hati makanya. Sedikit ya sebagai penutup. Udah paham mana? Ya, udah kedengeran langkah kakinya.
Sebagai penutup ibu-ibu ya, saya sebenarnya nggak suka sama politik. Ya, saya karena kenapa? Karena saya nggak ngerti. Tapi ya ibu-ibu, saya bilang jangan golput, jangan golput, pilih yang kira-kira nih calonnya kita nih orang-orang takwa, hadir majelis taklim. Ya, masya Allah dekat sama ulama. Kalau cuma pengen pemilihan doang hadir majelis taklim, pas udah kepilih nggak pernah hadir majelis taklim, berarti dia nipu kita ya. Kasihan kadang-kadang saya ngeliat guru-guru kita ini cuma dimanfaatin doang majelisnya. Seakan-akan guru-guru kita ini nggak paham orang yang bodoh dalam masalah agama. Kepemilihan datang semua tuh caleg, acara maulid dan lain sebagainya. Tapi ketika sebelum ada pemilihan, majelis kita nggak pernah dihadirin. Mereka nggak pernah hadir majelis taklim. Ke masjid nggak pernah, ke musola nggak pernah. Ibu-ibu kayak enak banget mau bener-bener aja. Kagak, emang gitu saya kasihan kadang lihat guru saya, ya Allah, ya. Mereka cuman ini. Setelah kepilih, mereka nggak pernah hadir majelis taklim, nggak pernah dekat lagi dari ulama. Ya mereka kehilangan nasihat, kehilangan ilmu. Orang 3 hari nggak nuntut ilmu, hatinya mati. Orang nggak nuntut ilmu 3 hari hatinya mati. Gimana dia sibuk dengan dunia, ngomong yang ngurusin kita. Minta doa sama ulama ketika udah kepilih nggak ada pada korupsi. Makanya pilih yang benar. Mereka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kehidupannya gimana. Kalau kehidupannya tukang bohong, udah gimana megang amanat kita. Pilih tuh, jangan sampai golput. Kenapa? Ini banyak kabar ya. Di antaranya Habib Ahmad Nurul Kasyaf, Habib Ahmad bin Al-Sadaf radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Beb, tolong bilangnya sama jemaah jangan sampai golput. Takutnya nanti di parlemen orang-orang non muslim semua yang duduk. Apalagi Syiah sekarang banyak nih, Bu. Ya, Syiah banyak. Masya Allah. Nggak nutup kemungkinan kalau di parlemen kita banyak duduk orang-orang Syiah, nanti akhirnya kita bisa kejadian kayak di Suriah. Ngeri. Orang-orang Syiah sekarang banyak yang nyalonin diri. Hati-hati kita pilih. Jangan cuma duit 100.000, milih. Kayak bodoh banget. Cuma duit 100.000. Kalau mau coblos, kasih saya berapa miliar sini. Karena keinginan kalau pengen nyoblos karena duit. Tapi jangan buat ke depannya kita, umat kita nih, anak-anak istri kita semuanya. Pilih yang benar. Jangan sampai mereka sekolah pakai jilbab, akhirnya dilarang suruh lepas semua. Kasihan anak-anak kita yang pakai jilbab semua. Ya, pilih yang benar. Jangan sampai golput. Takutnya nanti orang-orang yang nggak bagus, apalagi di luar Islam, yang menjadi pemimpin kita. Jangan sampai. Ya, kita itu berharap mudah-mudahan semua pemimpin kita ini Allah berikan berkah sehingga negeri kita pun berkah. Dengan salawat kepada Muhammad, membersihkan hati, membersihkan tanah, membersihkan semua yang ada di sekitar kita. Karena Rasulullah rahmatan lil alamin. Masya Allah ya ibu-ibu ya, semua jamaah yang ada di sini jangan kepancing. Jangan kepancing cuman gara-gara nyumbang buat maulid dan lain sebagainya, tapi lihat kepribadiannya. Kita lihat dia muslim, dia dekat sama ulama, hadir majelis taklim, mau orang mana ke, orang Betawi, orang apa, kalau emang kita lihat pribadinya dia ada, maka kita pilih. Ya, jemaah. Ya ibu jangan sampai kasihan, takutnya ke depannya anak-anak generasi kita semuanya makin rusak kalau di parlemennya orang-orang yang enggak amanat. Jadi Masya Allah, sekali lagi Kiai saya minta maaf, mungkin lancang omongan saya. Saya udah 2 tahun nggak pernah mau ceramah. Saya tahu, saya kecil gede di Betawi, yang asal nyeplos-nyeplos aja. Ya begini udah jadinya. Saya minta maaf ya. Makanya saya banyakkan diem aja ya Allah. Enak, ini sudah ceramah karena imtithalil amr. Ya, buat bantuin dakwah. Kalau bilang bahasa hebatnya kita dakwah, bantuin dakwahnya Ustaz Faisal ini. Biar makin syiar. Ya, biar orang nggak banyak lupa bahwasanya Nabi Muhammad ini masih peduli sama kita. Masih banyak kiai-kiai. Kalau bahasanya kan kalau saya ceramah, tugas kiai-kiai yang duduk sini ngedoain saya biar ada manfaat dari apa yang saya ucapkan. Ya, jangan udah ceramah maki-maki masih muda, so nasihat-nasihatin. Ya, orang sekarang bingung, masih muda udah ceramah, udah tua ceramah. Ya kan begitu gue. Masih muda udah ceramah, so nasihatin yang tua. Ini udah tua, bukan yang tahu diri, bukan kasih yang muda, yang tua ceramah juga. Ceramahnya kelamaan, ceramahnya pendek banget. Wah, ngikutin omongan ini mah nggak maju-maju. Gimana aja udah. Kalau mau terima silahkan, nggak terima silahkan. Tapi semua ini yang hak, yang insya Allah saya sampaikan dari ucapan lisan saya ini, apa yang saya ketahui dari guru-guru saya. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dunia akhirat bersama Nabi Muhammad SAW.
Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.